Bab 880. Siapa yang terlalu menekan orang? Yontono Zhao melihat ke atas, hanya merasakan tekanan di depannya. Aura yang berat membuat tulang di sekujur tubuhnya berderak. Rasa takut tiba-tiba muncul di hati Yontono Zhao. Dia merasa jika membiarkan jejak telapak ini jatuh, maka dia akan mati selamanya. Dia meledakkan auranya, berjuang mati-matian mencoba melarikan diri dari sini. Tapi jejak telapak ini benar-benar menguncinya, dan aura yang keluar lebih awal, benar-benar telah menutup udara di sekitarnya. Dia hanya bisa melihat jejak telapak ini, tidak berhenti menjadi besar dan semakin besar di depan matanya, akan lebih baik terlihat seperti gunung yang tertutup awan gelap. Di jejak telapak ini, keempat jari itu ilusi, hanya jari kelingking yang kokoh, tetapi kekuatan ini masih tak terbendung oleh siapapun. Pong! Jejak telapak menghantam tubuh Yontono Zhao seketika. Yontono Zhao berteriak, kilau suci di permukaan kulitnya mekar secara ekstrim. Dia mengangkat kedua tangannya, bahkan berniat untuk menangkap telapak raksasa hijau ini. Aku adalah garis darah kuno, aku tidak akan kalah dari orang dunia luar ini. Yontono Zhao berseru, otot dan tulangnya bergetar. Sesaat, dia benar-benar memblokir kecepatan jejak telapak hijau yang menekannya ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya, melihat keempat jari yang kabur di jejak telapak, dengan sedikit penyesalan di hatinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, jejak telapak hijau ini masih memiliki banyak ketidaksempurnaan dan integritas. Tapi jika ini masalahnya, kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Yontono Zhao, meskipun dia mengeluarkan kekuatan darah. Beberapa detik kemudian, Yontono Zhao meratap, cahaya di tubuhnya meredup dalam sekejap, tidak bisa lagi menahannya, terlempar oleh telapak tangan, dan terhempas di panggung pertandingan. Pong! Jejak telapak yang besar ini menutupi seluruh panggung pertandingan, dan bahkan menyelimuti sekeliling. Untungnya, semua orang menyadari ada yang tidak beres, kemudian langsung melangkah mundur ke belakang, jadi tidak terkena akibatnya. Namun, bahkan formasi di panggung pertandingan tidak bisa menahan kekuatan dari jejak telapak tangan, dan langsung terbelah. Tanah runtuh, panggung pertandingan benar-benar lenyap, dan jejak telapak tangan besar yang dalam muncul di tengah-tengah penonton. Asap dan debu tak berujung memenuhi langit, membumbung di atas langit. Pelatihan mutlak Sekte Master, segel Kaisar Hijau, bagaimana bocah ini mempelajarinya? Sesepuh Sekte Wendao satu persatu merasa sulit untuk mempercayainya, berdiri linglung di tempat. Pada saat ini, mereka sudah melihat, apa yang ditampilkan Eric Qin itu ternyata adalah pelatihan mutlak keterampilan Sekte Master. Seorang pejuang dunia luar ternyata menggunakan metode Sekte Master untuk mengalahkan seorang putra suci. Dimarto Zhao tiba-tiba berdiri, dan Ma Sondong juga melemas sesaat. Ekspresi Julio Zhang berkedip, dan jarinya bergetar. Orang-orang seperti Wu Tofeng dan lainnya bahkan lebih tercengang dan tidak bisa berkata-kata sama sekali. Di platform yang tinggi, orang-orang yang tertawa, terdiam sejenak. Sesepuh Su yang bertanggung jawab sebagai wasit, tiba-tiba terbang. Reiki melonjak di antara gelombang, berubah menjadi angin kencang, meniup asap dan kabut. Kerumunan itu langsung menyaksikan, terengah-engah beberapa saat. Jejak telapak di bumi sangat dalam dan tidak berdasar, entah berapa banyak batu biru dan pasir yang pecah dalam sekejap, tapi di telapak tangan itu ada sesosok yang tergeletak di tanah. Yontono Zhao, dia masih belum mati. Semua orang juga sedikit heran, garis darah kuno benar-benar sangat kuat. Dengan pukulan seperti itu, takutnya jika seseorang di samping tersentuh sedikit saja, maka akan segera berubah menjadi busa darah, dan Yontono Zhao masih tetap utuh. Tapi masalahnya, pertempuran ini juga telah berakhir. Eric Qin perlahan jatuh ke dalam lubang besar, dan Yontono Zhao batuk dan mengeluarkan banyak darah,
berjuang mati-matian mencoba untuk berdiri, tetapi tidak ada aura sama sekali. Eric Qin mengulurkan tangannya seperti menyambar sampah, mengangkat tubuh Yontono Zhao, dan melemparkannya ke satu-satunya sudut panggung pertandingan yang masih utuh. Krek! Di depan orang banyak, Eric Qin menginjak kaki kanan Yontono Zhao dengan satu kaki, tanpa ragu. Yontono Zhao menjerit kesakitan, dan rasa yang menyayat hati membuatnya hampir tidak sadarkan diri, tetapi kekuatan darah membuatnya tetap terjaga secara alami. Eric Qin tampak kedinginan, berjalan ke sisi lain dan menginjak kaki kirinya juga. Di luar panggung pertandingan, hati semua orang sedikit bergetar. Kemarin, Yontono Zhao menyiksa Chuan Xue dengan cara begini, hanya dalam waktu 1 hari. Adegan ini dipentaskan lagi, tetapi banyak penghinaan itu diganti menjadi pihak lawan. Eric Qin, ampuni aku. Terjatuh ke tanah, Yontono Zhao merasa sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri dan berteriak saat Eric Qin mendekati kedua tangannya. Oh, apakah kamu sedang memohon padaku? Eric Qin berhenti sebentar dan tersenyum main-main. Iya, aku sudah tahu itu salah. Aku seharusnya tidak menjadi musuhmu, dan juga tidak seharusnya menyiksa Chuan Xue. Patah tulang dan urat rasanya terlalu menyakitkan. Yontono Zhao juga sudah tidak peduli dengan reputasinya saat ini, dan langsung memohon ampun. Karena kamu tahu rasa sakitnya, kenapa kamu tidak melepaskan Chuan Xue kemarin? Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Eric Qin mencibir dan menjatuhkan kakinya, dan telapak tangan Yontono Zhao langsung berdarah. Sesepuh Su, tolong, aku bersedia menyerah pertarungan hidup dan mati ini. Melihat Eric Qin tidak mengampuni dirinya, Yontono Zhao menoleh, melihat sesepuh wasit dan berseru. Semua orang mendesah sesaat. Tepat sebelum pertarungan, Yontono Zhao dengan sangat tegas menyatakan harus mengikuti aturan dan tidak boleh mengubah aturannya dengan mudah. Tapi saat ini, menghadapi situasi putus asa, tetapi malah ingin menjungkirbalikkan segalanya, ini benar-benar munafik. Sesepuh Su sedikit mengernyit dan menatap Eric Qin. Eric Qin, Yontono Zhao telah menyerah. Jangan terlalu menekannya. Haha, aku terlalu menekannya. Eric Qin tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Dia menatap sesepuh Zhao dengan luar biasa das berkata, apakah kamu masih ingat perkataanmu kemarin? Selama pihak lawan belum mati, maka kamu tidak akan mengakhiri pertarungan, tetapi sekarang kamu membela Yontono Zhao, apakah ini tidak terasa konyol? Kamu tidak disangka, Eric Qin berani melawannya. Sesepuh Su sangat marah. Matanya seperti pembunuh, tetapi tidak bisa berbicara apapun. Eric Qin, ampuni Yontono, kamu bisa bicara denganku, apa yang kamu inginkan. Pada saat ini, di luar kerumunan, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Kerumunan itu berpisah. Eric Qin melihat orang tua berjubah putih, berdiri dengan tenang, penampilannya agak mirip dengan Yontono Zhao. Semua orang sedikit terkejut, Wailon Zhao juga datang secara pribadi demi Yontono Zhao. Kakek. Melihat orang tua itu, Yontono Zhao memancarkan harapan untuk bertahan hidup. Wailon Zhao, sesepuh penjaga gunung belakang. Ekspresi Eric Qin bergerak sedikit, sebuah nama melintas di benaknya. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Eric Qin bertanya. Sebuah budi keluarga Zhaoku. Asalkan kamu melepaskan Yontono hari ini, keluarga Zhaoku bisa menyetujuimu satu kondisi, Wailon Zhao berkata. Kalau begitu aku ingin membunuh orang ini, bisakah? Eric Qin menunjuk ke arah sesepuh Su sambil bercanda. Raut wajah sesepuh Su berubah tiba-tiba. Tentu saja tidak. Dia sama sepertiku, semuanya adalah sesepuh sekte Wendao. Wailon Zhao mengerutkan kening. Tapi aku bisa memberimu kemakmuran, pil teknik pil mujarab, status kekuatan. Maaf, aku tidak menginginkan itu. Eric Qin mencibir, pedang Qingtong muncul di tangannya,
tiba-tiba menembus ke dalam hati Yontono Zhao dan memakukannya ke panggung pertandingan. Yontono Zhao membuka matanya lebar-lebar, merasakan aliran aura di tubuhnya. Dia tidak menyangka dirinya akan mati setelah mengaktifkan garis darah kuno dan mati di depan kakeknya. Erik Qin segera menggerakkan ujung pedang dan menghancurkan jiwa Yontono Zhao. Wailon Zhao menatap Erik Qin dalam-dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia berbalik dan pergi, dia bahkan tidak mengeluarkan aura niat membunuh. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.